Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat IKADI yang dirahmati Allah, kembali kita bertemu di podcast IKADI Sumatera Utara. Yang kali ini kita sudah kedatangan tamu yang tak asing buat saya. Karena tetangga saya nih, Ustaz, Masya Allah. Jadi saya ketemu dengan tetangga saya juga di sini. Nggak apa-apa, nanti di surga ketemu lagi, Ustaz. Iya, insya Allah, amin. Bersama Dr. Haji Umar Mukhtar Siragal LCMA. Beliau adalah salah satu juga pengurus di IKADI Kota Medan. Dan beliau juga adalah Direktur Staida. Ketua Staida, bukan Direktur Ustaz ya? Enggak, belum. Oke, belum. Baik, para sahabat IKADI TV yang dirahmati Allah, apa kabarnya buat kita semua? Semoga tetap dalam kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat luar biasa seperti Ustadz Yus Pariono yang malam hari ini kelihatan sehat juga. Waduh. Amin. Ustadz, ya. Kita tanpa terasa akan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Ya. Insya Allah kalau Allah sampaikan usia saya, ini Ustadz bagi saya Ramadan yang ke-42 Ustadz. Masya Allah. Kalau Ustadz yang keberapa Ustadz? Ke-39. Masya Allah, 39. Artinya Ustadz umurnya sudah 39 tahun Ustadz ya? Lebih kurang. Iya. Kepinginnya lebih banyak kurangnya. Iya. Para sahabat IKADI, tentu bagi seorang muslim ketika datangnya bulan suci Ramadan, Ustaz, ya, menghadapi bulan yang mulia kita perlu ada persiapan. Nah, Ustaz, kira-kira apa yang bisa dibuat oleh seorang muslim ketika akan bertemu dengan bulan yang ditunggu-tunggu, Ustaz? Nah, gimana Ustaz? Baik, terima kasih. Saya belum salam tadi, saya salam dulu. Silakan Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sahabat IKADI yang luar biasa, ini podcast yang paling mantap ya. Amin. Sungguh indah burung merpati. Cakep. Dia hinggap di atas dahan yang tinggi. Masya Allah. Banyak podcast yang diikuti. Masya Allah. Podcast IKADI yang hanya di hati. Masya Allah. Ini karena orang IKADI ini. Enggak, di tempat lain pantunnya itu juga kayaknya. Enggak, memang IKADI selalu di hati. Masya amin. Selalu di hati. Baik Ustadz, tadi Ustadz sudah mengingatkan bahwa kita sekarang alhamdulillah berada di bulan Sya'ban. Artinya inilah pintu di mana kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ada juga di kalangan kaum muslimin yang ketika di bulan ini ada perasaan galau gitu. Oh, galau Ustaz ya? Galau dia. Biasanya galau ini ada anak-anak ABG Ustaz. Ini gimana Ustaz? Dia galau karena ada kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dia lakukan di luar bulan Ramadan. Ketika Ramadan datang, dia merasa terkungkung. Ada batasan-batasan. Sehingga ketika Ramadan datang menjadi momok bagi dia. Padahal kita sebagai muslim, Ramadan adalah bulan yang sangat-sangat dinanti. Ibnu Rajab Al-Hambali pernah mengabarkan bahwa para salafun salih, orang-orang soleh terdahulu, itu 6 bulan sebelum datang Ramadan doanya, ya Allah sampaikan ke Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan doanya, ya Allah terima amal soleh kami pada bulan Ramadan yang lalu. Berarti 12 bulan itu doanya Ramadan. Nah, ini seperti itu. Unik nih Ustaz. Berarti bagi mereka-mereka yang hatinya dekat dengan Allah, berharap setiap saat itu Ramadan terus Ustaz ya? Iya, seakan-akan kalau bisa setiap hari itu Ramadan lah. Mungkin kalau kayak kita, ya waktu anak-anak dulu ya takjilnya lebih enak, lebih mantap. Bukaannya gitu ya. Ustaz ya? Sekolah lebih cepat pulang seperti itu. Dan di ujung Ramadan ada baju baru. Iya, tetapi bagi orang yang beriman, Ramadan dia sadari betul bahwa hari-hari Ramadan, detik-detik Ramadan adalah waktu-waktu yang paling mahal yang Allah berikan di antara waktu-waktu dalam setahun itu. Dan uniknya Ramadan ini, Ramadan tidak termasuk di antara 4 bulan yang dimuliakan Allah yang disebutkan dalam surah At-Taubah 36. Ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah, ada Muharram, ada Rajab yang baru kita tinggalkan. Tidak termasuk Ramadan Ustaz lah? Ramadan tidak termasuk di antara bulan haram itu. Pemirsa IKADI TV, ini cukup menarik. Dari 4 bulan itu ternyata Ramadan tidak ada Ustaz ya? Tidak termasuk. Ini gimana Ustaz? Tetapi kemudian Ramadan seakan-akan dikhususkan dia memiliki fadilah. Salah satu di antara malam pada bulan Ramadan lebih baik
daripada 1000 bulan. Masya Allah. Jadi luar biasa. Jadi orang beriman itu betul-betul rindu dia ketika disampaikan Allah usianya pada bulan Ramadan. Jadi berdoa untuk ketemu Ramadan bukan saja ketika pada bulan Rajab, Sya'ban, tapi sebenarnya jauh-jauh hari kita rindu, Kak, ketemu nggak ya Ramadan pada tahun ini? Nah, itu harapan orang-orang beriman seperti itu. Apalagi kemarin tuh Ustadz, ketika pandemi tuh. Jadi kekhawatiran dia tuh, ya Allah kalau pandemi ini gara-garanya aku mati katanya. Sampai nggak ke Ramadan kan begitu. Iya, betul, jadi betul. Dia seperti kekasih atau sesuatu yang betul-betul diimpikan. Diimpikan bagi orang beriman. Dan itu nggak bisa dirasakan kecuali orang beriman. Oke, Ustaz, menarik ini sahabat IKD TV, menebar dakwah Islam rahmatan alamin. Pertama, ada orang yang menanti-nanti datangnya bulan suci Ramadan. Betul. Karena mungkin kemuliaannya yang sudah dicari-carinya. Yang kedua ada yang galau, Ustaz ya. Galau dia. Galau. Apa? Marah kok kayaknya yang biasanya siang hari bisa makan bakso ini nggak bisa. Bisa, Ustaz ya. Iya, habis itu yang tiap hari bisa menggibah, fitnah, bisa dusta atau bahkan dia melakukan pelanggaran ketika Ramadan kan luar biasa. Karena Ramadan ini siapa yang beramal dilipat gandakan. Iya. Pelanggaran pada bulan Ramadan pun dilipat gandakan. Jadi orang berpikir juga nih berarti kesalahan. Kebaikan akan diberikan lipat ganda pahalanya, dosa pun juga Ustaz. Dosa juga seperti itu. Wow, ini menarik ini Ustaz. Makanya kita diajak untuk berlomba-lomba memperbanyak kebaikan Ustaz ya. Fastabiqul khairat. Kemudian mencegah diri jangan berbuat dosa Ustaz ya. Masya Allah. Jadi Ustaz, ada orang yang barangkali tadi merindukan, ada orang yang galau. Mungkin ada nggak Ustaz di tengah-tengahnya Ustaz? Antara merindukan dengan galau Ustaz? Gegana ya. Gegana ya. ini istilah anak zaman now nih Ustaz. Ini kalau ibaratnya ada yang dia betul-betul beriman, ada yang betul-betul sama sekali menolak. Yang ini bingung, dia nggak jelas nih posisinya ini. Nah ini kalau diibaratkan seperti ini. Ada ulama dalam tulisannya pernah saya baca itu katanya kita harus punya sikap di mana posisi kita. Orang yang setengah-setengah soleh dengan orang yang setengah-setengah agak-agak nakal begitu diibaratkan seperti kambing yang belang. Kalau dia berkumpul ini kambing belang yang hitam putih. Kalau dia berkumpul dengan orang-orang yang soleh maka dia kelihatan hitam. Tapi kalau orang ini kumpul dengan orang-orang yang jahat, yang hitam, kambing-kambing hitam, dia kelihatan putih sendiri. Nah, memang harus ada sikap. Jadi ketika kita mau datang Ramadan ini, inilah persiapan kita sehingga kita betul-betul merasa senang, bahagia dan lain sebagainya. Karena Rasulullah itu dia kabarkan kepada sahabatnya, qad ja'akum syahrul Ramadan, qad ja'akum Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Jadi Rasulullah tuh kabarkan, hey ini Ramadan ini yang kalian tunggu tuh, inilah dia udah datang, inilah masanya. Manfaatkan itu. Gitu Ustaz ya. Manfaatkan. Gunakan sebaik-baiknya. Gunakan sebaik-baiknya. Hai mereka-mereka yang mencari kebaikan, kejar. Mereka yang tidak mau maksiat, tidak mau melakukan pelanggaran, kedurhakaan, berhenti. Ini bulan luar biasa seperti itu. Masya Allah. Saya agak semangat ini. Nggak apa-apa ya? Mantap. Soalnya mic-nya baru nih. Jadi Ustaz, kalau kita sudah bicara tentang begitu indahnya Ramadan ini dengan segala kemuliaannya, agar kita bisa menjalani nih Ustaz, punya semangat yang konstan tetap dari awal sampai akhir Ramadan, punya semangat ibadah yang tetap, ini persiapan apa Ustaz yang kita bisa lakukan dari sekarang ini Ustaz? Jadi begini Ustaz Yos. Jadi ulama itu mengatakan ada 3 bulan yang dia satu paket. Wah, nggak bisa dipisahkan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab ini bulan untuk menanam. Sya'ban ini bulan untuk menyiram. Ramadan ini bulan untuk memanen. Jadi sebenarnya memanennya itu di bulan Ramadan, bukan kita mulai menanam. Seperti itu. Jadi bulan Rajab sudah kita persiapkan. Makanya dia bulan haram. Rajab haram. Kemudian Ramadan dia bulan mulia. Sya'ban ini kan dia di antara 2 bulan yang mulia ini. Sehingga dikatakan Rasul ini bulan yang sering orang lalai. Kenapa? Dia udah lelah kemarin ketika Rajab ibadah. Kemudian dia merencanakan punya target ke Ramadan sehingga Sya'ban dia berpikir istirahat dulu lah. Padahal salah Ustaz ya. Seharusnya di sini dia
menyiram menjadi kebiasaan tradisi ibadah ketika Ramadan udah tinggal lempang. Nah kebiasaan begini Ustaz, ketika awal Ramadan banyak orang yang sibuk untuk beribadah, yang tak pernah kelihatan pun kelihatan dia pula yang pertama di masjid. Pertama di belakang imam lagi Ustaz ya. Padahal jarang-jarang nih. Kayak nggak kenal kita siapa ini. Iya, pakai jubah pula. Iya, ini maaf kata seperti itu gitu. Nah tapi sehari, 2 hari, 3 hari terjadi kemunduran, terjadi semangat yang berkurang karena memang kalau ibarat orang yang sedang lomba lari, ketika peluit ditiupkan plit katanya semua berlari kencang tetapi dia tidak bisa mengatur napas, tidak punya ancang-ancang, tidak ada pemanasan, akhirnya terjerembab, jatuh, terjungkal. Tapi mereka yang sering latihan, yang sering berolahraga, yang pandai mengatur napasnya, maka ketika perlombaan itu dia pandai untuk kapan harus sprint, kapan dia berlari kencang, kapan dia seperti itulah kira-kira. Orang beriman itu seperti itu. Betul. Sahabat IKADI, berarti persiapan bagi seorang muslim adalah sejak bulan Rajab Ustaz ya? Rajab sudah kita mulai. Kemudian Sya'ban, kemudian nanti Ramadannya sudah tinggal memanen Ustaz ya? Tinggal memanen. Ya, jadi sekalian ini kadang-kadang kita Ustaz yang terlewatkan. Bahwa kita hanya berapi-api di awal Ramadan saja. Betul. Masjid pun penuh Ustaz. Iya. Sampai nggak muat. Tapi nggak muat. Sudah masuk pertengahan sudah mulai berkurang. Jadi Ustaz berarti ada kaitannya dari persiapan yang kita lakukan Ustaz persiapan. Dulu kalau Ustaz bisa bercerita, bagaimana dulu para sahabat, para nabi itu mempersiapkannya Ustaz? Baik. Jadi kalau diibaratkan seperti ini deh Ustaz Yos, kalau dalam literatur diketahui bahwa mereka itu Ramadan itu seakan-akan adalah waktu yang sakral ya dalam hidup mereka dalam setahun. Betul. Sehingga sebenarnya 11 bulan yang Allah berikan itu untuk mempersiapkan yang 1 bulan ini. Imam Syafi'i misalnya, Imam Syafi'i itu beliau itu mengajarkan ilmu, tapi ketika pada bulan Ramadan khusus untuk beribadah untuk dirinya, maka dalam sehari itu beliau bisa khatam Al-Quran, kan begitu, artinya bentuk taklim itu khatam Al-Quran saja 1 hari bisa, ya? Bisa. Jadi ketika beliau itu berada pada bulan Ramadan, memang mengkhususkan untuk ibadah nafsinya, untuk diri dia, fardiyahnya seperti itu. Di luarnya untuk kajian. Nah kemudian ketika misalnya dalam semangat beriktikaf 10 hari tidak keluar dari masjid di 10 akhir bulan Ramadan, itu nafkahnya dari mana? Kan seperti itu. Betul. Keluarganya butuh bekal, dia juga butuh bekal. Ini sudah dia tabung dari 11 bulan sebelumnya. Jadi tabungan itu untuk Ramadan. Bukan tabungannya untuk habiskan pada waktu tertentu Ustaz ya. Kemudian bersedekah. Bersedekah dia rencanakan. Saya bersedekah misalnya sebulan itu setiap hari, katakanlah kalau hari ini misalnya 10.000. Maka dia sudah nyiapkan 300.000. Kalau hitungannya 30 hari. Dan memang sudah dia pilah-pilah 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 seperti itu. Jadi persiapan yang betul-betul. Jadi tidak seperti kita sedekahnya sisa-sisa kantong, sisa-sisa uang belanja. Jadi betul-betul menyiapkan. Betul. Sehingga Ramadan itu mereka sudah siap. Apapun kemungkinan apa yang terjadi sudah siap. Beda dengan kita. Beda mungkin dengan kita. Persiapannya bukan untuk ibadah tapi untuk persiapan beli baju baru, untuk mudik dan lain sebagainya. Jadi Ramadan itu luar biasa. Betul. Jadi kan Ustadz, kalau mereka atau kita yang memiliki pengetahuan untuk mempersiapkan, maka kita akan mengupayakannya. Bagaimana dengan barangkali keluarga kita, ada yang mungkin pengetahuannya belum mumpuni Ustadz, tak tahu dia persiapan apa. Yang dia tahu adalah mau Ramadan, persiapkan. Ini gimana Ustaz cara kita untuk memberitahukan kepada mereka Ustaz? Saya melihat di antara persiapan yang real yang bisa kita lakukan itu saya melihat kepada 4 persiapan. 4 ya. Dicatat ya sahabat IKADI TV. Yang pertama itu persiapan ruhiyah. Ya, spiritualitas kita. Jadi dari sekarang itu sudah kita pacu, sudah kita tingkatkan. Makanya disuruh itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi panggilan itu orang beriman. Berarti kita pantaskan dulu. Yang dipanggil itu kita. Berarti sebelum datangnya bulan yang kita tunggu-tunggu tadi, Ustaz, iman kita sudah kita tata dari awal ya? Sudah, karena disuruhkan orang yang beriman. Bagaimana caranya? Tingkatkan dong. Puasa sunnah. Rasulullah ketika pada bulan Sya'ban puasanya rajin. Makanya tadi Ustaz ada yang galau Ustaz, mungkin ya
tidak tersentuh hatinya. Tidak tersentuh. Ya, Masya Allah. Iya. Yang kedua bisa dengan sholat sunnah, ya. Kemudian mendekatkan diri kepada Al-Quran. Dan sekarang baca Quran tidak ketika awal Ramadan di situ baca Al-Quran, belum dibaca dulu lap dulu. Udah setahun belum dibaca. Berarti selama ini hanya majang. Iya, dipajang. Ada majang dia. Jadi sekarang dibaca Al-Quran itu. Hati-hati, sahabat IKADI yang suka memajang, jangan. Yang betul adalah suka membacanya, Ustaz ya. Iya. Bukan suka memajang. Iya. Jadi kiroahnya diperbanyak. Jadi udah latihan. Qiyamul lailnya. Jadi itu bentuk persiapan ruhiyah, itu yang pertama, Ustaz. Betul, ruhiyah. Yang kedua itu adalah persiapan jasmani dia, fisik dia. Iya. Bentuk kesyukuran kita dalam kesehatan ini adalah kita gunakan untuk ibadah. Makanya dari Rajab, Sya'ban, orang-orang soleh itu sering berpuasa ya, artinya mendawamkan puasa supaya nanti ketika Ramadan memang tidak berpengaruh, aktivitas itu tidak berpengaruh. Kenapa? Karena sudah latihan sebelumnya. Iya. Qiyamul lail pun sudah kuat. Kenapa? Sebelumnya sudah rajin tahajud dan lain sebagainya. Jadi fisik itu. Apalagi alhamdulillah kita kayaknya ini kita panas nih ya. Ramadan tahun kalau ini. Kalau lihat begitu, cuacanya begitu, Ustaz. Jadi nggak ada alasan nanti gitu, nggak ada alasan. Tarawih datang giliran zuhur nggak nampak, kenapa? Panas kan gitu. Alasannya apa? Puasa. Di kantor nggak produktif, kenapa? Puasa. Ini enggak. Jadi memang fisik dilatih, dilatih. Jadi apakah Ustaz ketika, mohon maaf Ustaz ya, ini ada orang-orang yang mungkin kekurangan secara fisik, Ustaz. Apakah ada keringanan Ustaz di bulan suci Ramadan? Misalkan karena kurang apakah lumpuh atau bagaimana, Ustaz? Ya, saya kira tidak karena Ramadan ini penuh dengan kemuliaan dan macam ibadah itu banyak. Mungkin satu sisi dia kurang, tapi dia bisa melebihkan dari ibadah yang lain, gitu. Karena apapun ibadahnya pada bulan ini dilipat gandakan. Bahkan umroh sekalipun itu sama dengan haji. Seperti itu. Jadi misalnya ada orang lemah ketika dia untuk qiyamul lail misalnya, dia bisa memperbanyak tilawah, baca Quran. Baca Qurannya lemah, setidaknya dia berzikir dong. Berzikirnya susah, tafakur. Jadi halal ibadah lain bisa, nggak ada alasan nggak bisa ibadah. Berarti sahabat IKADI tidak ada alasan. Nggak ada. Hanya orang gila, Ustaz ya, yang saya dengar ya, yang boleh tak puasa, Ustaz ya. Iya, orang gila, orang pingsan, gitu. Hilang akal lah, hilang akal. Oke, kita yang ketiga, Ustaz. Yang ketiga persiapannya adalah persiapan harta. Kenapa dengan harta, Ustaz? Ya karena Rasulullah itu orang yang paling dermawan, wa kana ajwadun nas ma yakunu fi Ramadan. Lebih dermawan lagi ketika pada bulan suci Ramadan. Kadang kala Ustaz, ketika kita bulan puasa hanya makan pagi, sahur dan berbuka saja, Ustaz. Tapi ternyata pengeluaran kita makin besar, Ustaz. Karena beli bukaannya Ustaz banyak-banyak, Ustaz ya. Makanya tadi kan persiapan, Ustaz. Iya ya. Dari sekarang karena kita persiapkan. Coba kita lihat nanti papan pengumuman infak awal Ramadan, Masya Allah. Di akhir udah mikir-mikir tuh. Infak kue raya. Infak beli ini. Jadi baru. Iya, kalau tadi udah dipersiapkan kan pos-posnya kan jelas, Ustaz. Inilah untuk infak saya. Ini untuk memberi makan. Ini untuk takjil. Ini untuk dan lain sebagainya. Sedekah saya. Ini untuk zakat saya. Jadi udah biasa karena dia sudah ada persiapannya. Jadi harta itu harus dipersiapkan. Tetap Ustaz persiapan harta dengan cara yang halal, Ustaz ya. Pasti. Jangan sampai dengan cara-cara yang tidak halal, Ustaz. Pasti. Ini perlu digarisbawahi. Masa ini zakati hasil korupsi. Iya. Juga ini kan. penting ini, Ustaz ya. Jadi ketika di bulan suci Ramadan nanti, Ustaz, kita sudah menabung dari bulan-bulan sebelumnya, maka kita akan lebih dermawan lagi, Ustaz. Ketika pada bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan 700 bahkan lebih daripada itu fadilahnya, maka Ramadan itu Masya Allah, hanya Allah yang tahu. Kadang kalau Ustaz secara logika kita tak sanggup kita memikirkannya, tapi iman kita yang menjawabnya, Ustaz. Iman kita. Nah, yang ketiga, Ustaz, harta. Yang keempat, Ustaz? Yang keempat ini yang tadi, yaitu ilmu. Membedakan amalan seseorang dengan yang lain itu di ilmu. Orang awam tadi itu dia takut datangnya Ramadan, dia galau karena dia tak tahu fadilah Ramadan. Ramadan itu menyengsarakan. Coba dia tahu bahwa setiap hari pada bulan Ramadan Allah membebaskan hambanya dari neraka. Pasti dia mengejar. Jadi hari ini aku gagal untuk ibadah, besok masih ada kesempatan. Gitu. Jadi karena dia tahu, dia bersemangat. Kadang kita kan gini ya, kalau ada acara-acara itu kan hadiah senantiasa ditampakkan di depan supaya orang bermotivasi untuk mendapatkan hadiah itu. Iya, betul. Karena dia tahu ada hadiah maka dia bersemangat. Nah, begitu juga. Jadi kita kalau tahu fadilah Ramadan, ada manfaat pada bulan Ramadan tersebut, maka itulah yang memacu kita untuk semangat untuk ibadah. Jadi ilmu saja, bukan dicari ilmu ketika
Ramadan Ustaz ya? Tidak. Malah rajin dengan majelis taklim di bulan Ramadan. Tidak. Jadi sejauh hari cari ilmu, bersemangat. Setelah itu nggak semangat lagi Ustaz? Iya. Ibaratnya begini Ustaz, kalau ada orang mau menikah, itu kan kajian pranikahnya sebelum nikah, sebelum ijab kabul. Nah kita ini mau puasa nih, maka ngaji dulu dong tentang puasa gitu. Kan gitu. Masa sholat dulu baru belajar sholat. Belajar dulu sholat baru nanti sholat. Makanya 7 tahun itu bentuk pembiasaan 10 tahun sudah masuk kategori wajib karena dia sudah balik seperti itu. Sahabat IKADI yang dirahmati Allah, cukup menarik. Ada sudah 4 poin yang disampaikan oleh narasumber kita tentang persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Saya pada poin terakhir Ustaz, ilmu. Apapun ceritanya, ilmu adalah awalnya Ustaz. Betul. Karena ilmu itulah kita makanya beramal Ustaz ya. Betul. Kalau kita nggak tahu ilmu tentang Ramadan, gimana kita mau puasa? Iya. Gitu Ustaz ya. Betul. Nah, lalu Ustaz, untuk mendapatkan ilmu ini apa yang harus dilakukan di waktu-waktu yang mendekat ini Ustaz? Yang pertama, tonton podcast IKADI. Wah, podcast IKADI menebar dakwah Islam rahmatan lil alamin. Iya, mantap, karena ini media untuk untuk menyampaikan hal-hal yang penting dalam keumatan, kemudian betul, bagaimana ibadah kita menjadi lebih baik lagi. Banyak saat orang senang ibadah, senang beramal, tidak dilandasi dengan ilmu, akhirnya sesat. Ini sesat. Ada ilmu pun kalau tak beramal, ini juga masalah. Jadi memang seimbang. Cukup menarik ini Ustaz. Tak menuntut ilmu bisa bermasalah ibadahnya, kebanyakan ilmu Ustaz malah sesat. Ini gimana Ustaz nih? Ya artinya yang kita pelajari sumbernya benar, yang kita pahami juga benar, yang kita lakukan juga harus benar. Sumbernya harus benar. Iya. Pemahaman kita juga harus benar. Iya, yang kita amalkan juga benar juga gitu. Para sahabat IKADI TV luar biasa. Jadi cari yang benar, kemudian pahami yang benar, lakukan yang benar. Lakukan yang benar. Oh iya. Dan itu ada di IKADI. Ada di IKADI. Menebar dakwah Islam rahmatan lil alamin. Jadi ketika ilmu sudah kita milikin, maka kita punya tanggung jawab untuk mengamalkannya Ustaz. Betul. Nah, salah satunya adalah bahwa di IKADI ini Ustaz, banyak para ustadz kita juga Ustaz. Kumpulan para da'i kita. Masya Allah. Yang menebarkan dakwah kepada siapapun. Kira-kira Ustaz, apa yang bisa Ustaz ingatkan untuk kita semua Ustaz, bahwa bagi para pendakwah di bulan suci Ramadan itu, apa hal-hal yang perlu diingatkan kepada masyarakat kita Ustaz? Kalau untuk ulama-ulama dai di IKADI, saya kira mereka kalau diibaratkan burung udah jago semua terbang, kalau ikan udah jago semua berenang. Mari kita Ustaz, ada penguatan dari narasumber kita ini. Baik. Sebenarnya memang kita tidak boleh berhenti berdakwah ya, karena memang semua kita adalah dai, apapun profesi kita. Mungkin kita tidak sebagai khotib Jumat yang berdiri di mimbar-mimbar setiap hari Jumat. Kita tidak seperti mubalik yang memiliki mimbar-mimbar ataupun pengajian-pengajian. Tapi apapun profesi kita adalah dai. Artinya menyeting podcast ini pun Ustaz, itu kerjaan dai juga Ustaz ya? Dai. Makanya dai itu dia semua saja gitu. Jadi baik itu birokrat ataupun dia adalah seorang pengajar ataupun dia seorang pedagang, pengusaha. Pokoknya setiap muslim itu terikat dengan kewajiban dia untuk dakwah. Orang yang menyeru dakwah itu, yang mengajak kepada kebaikan disebut sebagai dai. Maka oleh sebab itu dalam mengajak kepada kebaikan sesuai dengan potensi masing-masing. Potensi masing-masing seperti itu. Yang paham tentang ekonomi, dengan ekonomi dia mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Yang paham tentang politik, mereka berjuang di politik untuk menjaga kebaikan-kebaikan itu. Jadi semuanya punya taklif, punya beban untuk menyampaikan kebaikan, amar ma'ruf. Baik, ini kan Ustaz tanpa terasa suasana Ramadan juga sudah semakin kental Ustaz ya. Sudah semakin terasa buat kita ini Ustaz. Sudah alhamdulillah. Sudah mulai panas saya rasa tadi. Betul. Setelah tadi kita Ustaz mengetahui ada 4 persiapan bagi kita untuk menghadapi Ramadan Ustaz. Kemudian Ustaz, bagaimana menjaga suasana Ramadan nanti Ustaz? Selama 1 bulan Ustaz, tidak saja di Ramadan, tapi pasca itu Ustaz nanti juga akan terus kita punya semangat ibadah. Ada hal yang penting Ustaz? Baik, di antara yang selalu mengawal dan memotivasi sahabat untuk beribadah adalah karena mereka bergabung dengan orang-orang yang memiliki visi yang sama, seperti itu.
Dan berarti visi ini Ustaz adalah kita tujuannya apa nih Ustaz? Iya, artinya kan kita ini alumni nanti dari Ramadan. Biasanya kan kalau udah alumni itu kan rindu kumpul, reunian, ngobrol yuk kongko yuk gitu yuk kita duduk-duduk apa yang kita bahas, kenangan dulu dong yang dulu ketika Ramadan kita iktikaf, baca Quran. Jadi hal-hal itu dirindukan orang yang menjadi alumni Ramadan sehingga dia ingin kembali di situ dan terpacu nanti semangatnya. Jadi sahabat itu pun mereka itu kalau sudah merasa down dalam imannya itu, mereka cepat-cepat untuk mencari Rasul. Ya. Meskipun terkadang begini, mereka tak perlu ngobrol dengan Rasul. Lihat Rasul aja tuh udah semangat ya. Semangat gitu. Bangkit Ustaz ya. Jadi butuh suhbatus solihin itu, yaitu bergaul, berteman dengan orang-orang yang soleh. Supaya apa? Supaya motivasi kita terkawal untuk senantiasa menjadi orang yang baik. Artinya udah pernah kita jaga kok bisa lepas, itu kan sayang. Iya, betul-betul. Sahabat IKD TV, ketika kita beribadah, kita sudah mulai agak menurun ini, tetap semangat baca Qur'annya zikirnya dan terus tetap pantengin nih podcast IKD. Iya. Ya Ustaz ya? Iya. Jangan lupa. Luar biasa untuk rahmatan lil alamin. Amin. Iya. Kemudian Ustaz, kita masuk pada bagian akhir Ustaz. Nah, kita berharap Ustaz alumni tadi akan mendapat yang namanya la'allakum tatakun, ketakwaan. Iya. Bagaimana kita menjaga ini Ustaz? Target daripada puasa yang disebutkan Allah dalam surah Al-Baqarah itu kan la'allakum tatakun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi diibaratkan kalau takwa itu seperti dinding ini gitu, dinding ini Ustaz, dinding podcast ini seperti itu. Di Bali ini ibaratnya neraka. Jadi dinding inilah sebenarnya takwa itu. Jadi kita itu selepas Ramadan setidaknya dapat jaminan lah nggak masuk neraka. Iya. Itu Ustaz yang utama, Ustaz yang pertama ya. Iya. Penting janganlah kita masuk neraka. Neraka tuh kabarnya panas. Iya. Kabarnya Ustaz ya. Iya, dan sudah ada penduduk tetap di situ seperti Firaun, Qarun dan lain sebagainya, Abu Lahab ya gitu kan. Artinya ya kita berhindar lah daripada hal-hal yang memang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an yang memang kita harus berhindar daripadanya, yaitu seperti neraka. Maka jalan menuju neraka itu ada kemaksiatan, kedurhakaan, keingkaran, syirik dan lain sebagainya. Sehingga selepas Ramadan itu setidaknya kita terhindar dari hal-hal tersebut, kemudian kita sudah terlatih untuk beramal soleh dan menjadi kebiasaan dan menjadi yang terbaik. Baik, sahabat IKD yang dirahmati Allah, luar biasa diskusi kita, bincang-bincang kita yang singkat ini, bahwa bagi seorang muslim ketika datangnya bulan suci Ramadan, tadi Ustaz menyampaikan ada 4 persiapan yang harus kita lakukan. Maka hadirin sekalian, kita harus mempersiapkannya. Kemudian merawat dan menjaga ketakwaan tadi itu penting. Karena target kita Ustaz ya, minimal Ustaz ya, tidak masuk ke dalam tidak neraka. Masuk ke neraka. Karena kabarnya panas Ustaz ya. Panas kabarnya begitu. Dan sudah ada penghuni tetapnya Ustaz sudah ya. Sudah ada. Iya. Baik. Tapi kalau maksa ya kita nggak bisa larang juga gitu. Tentu bagi kita tidak ada yang ingin mau ke sana Ustaz. Tidak ada. Iya. Karena begini dia Ustaz. Satu saat Nabi itu pernah naik ke atas mimbar. Iya. Dan beliau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Sahabat bingung, itu Rasulullah mengucapkan amin ada apa gitu. Ternyata Rasulullah mengabarkan Jibril berdoa dan minta Rasul mengaminkan. Di antara 3 doa itu adalah celaka umat yang dia ketemu Ramadan tapi tidak ada dosa yang diampunkan dari diri dia. Masya Allah. Nah, ini kan gimana gitu. Dikasih kesempatan, orang selama ini menantinya, tak dapat dia dikasihkan nikmat tapi dia tidak bisa menjaga nikmat tersebut. Mungkin itulah inna adzabila lasyadid itu. Iya, artinya orang-orang seperti ini ya layak untuk masuk ke neraka. Jadi yuk kita ambil bagian orang-orang yang sukses, yang bertakwa, insyaallah. Itu mungkin pesannya. Iya. Baik, terima kasih Ustaz atas bincang-bincangnya, atas ilmunya, atas kesempatan waktu yang sudah berhadir Ustaz. Tentunya hadirin sekalian, banyak hal yang bisa kita petik dari diskusi kita hari-hari ini. Kita berharap bahwa Ramadan kita nantinya adalah Ramadan yang bisa membawa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tetap merawat dan menjaga ketakwaan itu. Baik, para sahabat IKD TV, terima kasih tentunya atas perhatiannya. Ustadz, ada pantun terakhir? Ini Ustadz jagonya pantun ini. Malam hari ini agak ini saya. Iya. Ya, hilang karena udah di rumah sendiri kan IKD. IKD ada rumah sendiri Ustadz ya. Baik. Para sahabat IKD TV, demikianlah diskusi kita di acara podcast. Tapi bolehlah pantun. Boleh Ustadz, silakan Ustadz.
jalan-jalan ke kota Sydney, ya, singgah sebentar meminum aren. Subhanallah, mantap. Sudah banyak podcast yang didatangi, ya. Podcast Iskadi yang paling keren. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan podcast ini terus berjalan dan Amin. kita pergi lebih baik lagi Ustadz ya. Amin, insya Allah berjalan ya. sampai 2 hari sebelum kiamat baru bubar. Ini luar biasa doanya nih Ustadz. Beban juga buat Ikadi. Insya Allah. Baik, sahabat Ikadi TV sekalian, terima kasihlah tentunya Ustadz atas segala ilmunya, atas pendapat dan motivasinya kepada kita. Kita berharap insya Allah Ramadan kita ini bukan Ramadan yang terakhir Ustadz, tapi Ramadan yang bisa membawa kita kepada hal yang lebih baik lagi. Amin. Iya, Amin. baik. Demikian diskusi kita kali ini. Kita akan tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di acara podcast Ikadi Sumut berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.